ketemu lagi dengan saya Reza dalam episode yang selanjutnya mengenai laser distance. Kemarin kita sudah bahas laser distance soal vektor 20. Sekarang kita kedatangan beberapa temannya yang lain. Ini abang-abangnya nih, yaitu ada vektor 40 dan juga vektor 80. Nah, di sini kita akan bahas perbedaannya dari vektor 20 yang sebelumnya kita sudah bahas ya di video yang lain. Lalu vektor 40 dan 80 ini apa? Sebenarnya sih sederhana, sesuai dengan namanya. Vektor 40 berarti 40 meter, vektor 80 80 meter. Ya, secara fitur sebenarnya vektor 40 dan 80 ini sangat mirip, bahkan bisa dibilang sama ya. Yang membedakan tadi hanya kapasitas jaraknya saja, di mana daya ukurnya itu yang satu 40 meter dan yang satunya lagi adalah 80 meter. Yuk kita lihat cara aplikasinya secara detail serta fitur-fiturnya apa saja sih. Oke, fiturnya apa saja antara vektor 40 dan vektor 80? Yang pertama, sama-sama brand Sola, jadi ini pasti teman-teman tahu ya, ini adalah premiumnya brand dari Eropa untuk alat ukur. Lalu yang kedua adalah jarak. Untuk vektor 40 sesuai dengan namanya, kapasitas jaraknya daya ukurnya mencapai 40 meter. Lalu untuk vektor 80, daya ukurnya mencapai 80 meter. Yang kedua, selain berfungsi untuk mengukur jarak, ternyata vektor 40 dan 80 juga memiliki fungsi untuk mengukur luasan. Apa saja sih luasan yang bisa dia ukur, yaitu luasan persegi. Nah, sehingga ini sangat mudah ketika kita mau mengukur suatu luas ruangan. Begitu juga vektor 80 sama-sama bisa mengukur untuk luasan. Yang ketiga, ternyata ada tambahan loh untuk vektor 80. Selain di vektor 40 mungkin tadi kita bicara bisa mengukur luasan, 80 bisa mengukur luasan. Ini juga ternyata bisa mengukur volume, tetapi memang masih sebatas di volume kubus ya. Jadi untuk volume-volume yang bentuk lain dia tidak bisa, tetapi untuk kubus ini sangat berfungsi. Jadi kalau misalnya kita mau ukur volume ruangan ini juga bisa, karena cukup ditambahkan tinggi. Yang keempat, fungsinya adalah sama-sama bisa continuous measurement atau pengukuran terus-menerus. Ini hampir sama seperti vektor 20 ya. Jadi kalau kita mau tracking pengukuran, ini juga bisa. Fungsi yang kelima adalah ternyata di vektor 40 dan 80 ini dia ada fitur tambahan sehingga kita bisa menentukan titik nolnya dari mana. Enggak cuma dari sini, bisa juga dari sini loh. Jadi bisa dari belakang, bisa dari depan. Sesuai dengan kebutuhan pada saat teman-teman aplikasikan. Begitu juga vektor 80, teman-teman bisa ganti dari belakang ataupun dari depan. Oke, sekarang adalah fitur-fitur perbedaannya. Memang di vektor 80 ada beberapa fitur tambahan yang membedakan dia dengan vektor 40. Apa saja sih? Yang pertama adalah di vektor 80 teman-teman itu bisa menyala matikan lampunya. Jadi kalau misalnya mungkin dalam ruangan yang ya tidak gelap dan Anda cukup tidak menggunakan lampu sehingga bisa menghemat baterai, di displaynya bisa dimatikan lampunya. Oke, kalau ini tidak bisa. Lalu yang kedua adalah unit. Unit ini adalah berfungsi untuk merubah satuan yang tadinya mungkin bisa menggunakan meter, lalu juga bisa feet, bahkan bisa inch, bahkan bisa satuan second. Oke, jadi ini sangat fungsional juga menurut saya sehingga bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu perbedaannya apa lagi? Selain itu ada di max and minimum. Nah, max and minimum ini sebenarnya teman-teman bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan tracking, tetapi dia akan mendata jarak terjauh dan jarak terendah dari proses pengukuran tracking tersebut. Oke, lalu juga ada fitur tambahan yang lainnya adalah di sini yang terakhir, yaitu bisa menambahkan dan mengurangi. Jadi misalnya teman-teman mau menambahkan atau mengurangi hasil pengukuran itu bisa. Misalnya dari jarak ini kita ukur, lalu kita mau tambahkan lagi dari jarak yang lain, maka dia akan langsung otomatis memberikan hasil dari total ukurannya. Oke. Nah, itu adalah beberapa perbedaan fitur dari vektor 40 dan 80. Selanjutnya akan kita coba praktekkan ya, bagaimana cara memfungsikan vektor 40 dan vektor 80 ini. Oke, fungsi yang berikutnya adalah kita akan mencoba aplikasi untuk pengukuran luas. Jadi di belakang ini ada dinding yang akan kita ukur secara luasnya. Caranya seperti apa? Pertama kita akan mengukur panjang, lalu mengukur lebar atau juga tinggi. Kalau kita sebutnya ini untuk dindingnya. Oke. Begini caranya. Kita pilih fungsi yang luas. Kita ukur pertama adalah bagian untuk lebarnya.
hasilnya. Nah, aplikasi berikutnya adalah yang menarik di vektor 80 ini. Dia dapat menghitung volume. Tadinya di vektor 40 dan 80 sama-sama memiliki kesamaan untuk menghitung luasan. Nah, kelebihan dari vektor 80 ya tadi, kita bisa hitung volume. Kita coba ya untuk mengukur volume ruangan meeting ini. Oke, ya seperti biasa untuk mengukur volume ya rumus dasar matematika anak SD ya kan, kita mengukur ada panjang, lebar dan juga tinggi. Jadi kita akan mengukur panjangnya dari sini ke sana, lalu lebarnya dari sini sampai ke sana dan juga tinggi ruangan, sehingga akan menghasilkan perhitungan volume secara otomatis dari laser distance solar ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah antara vektor 40 dan 80 kembali teman-teman bisa sesuaikan dengan fungsi yang bisa teman-teman pakai selama ini di project. Kalau misalkan mungkin teman-teman membutuhkan jarak yang cukup jauh dan juga mungkin butuh fitur-fitur tambahan, vektor 80 ini juga sangat worth it karena harganya tidak terlalu mahal. Tetapi jika menurut teman-teman, saya hanya membutuhkan jarak maksimal 40 meter, bahkan penggunaan juga hitung luasan sudah cukup, penghitungan pengukuran jarak standar sudah cukup, ini juga sangat worth it sekali karena harganya sangat murah. Ini mungkin nggak sampai 1,5 juta, yang ini nggak nyampe 2,5 juta. Jadi untuk produk Eropa, produk ini harganya bagus. Secara fisik juga materialnya sangat oke banget, jadi kualitasnya pasti terjamin. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan bagaimana tentang aplikasi dan juga review sederhana mengenai Solar Vector 40 dan 80. Jangan lupa untuk di like and subscribe. Lalu juga mungkin teman-teman bisa buka website kami di sini, dan jika ingin cek-cek harganya atau mungkin mau pesan bisa langsung ke distributor resminya, bisa buka websitenya di www.hps.co.id. Terima kasih.